Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Adista Vera. Saya dari akuntansi B 2019. NIM saya 72114191182. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen BAT 8. Bab 8. Informasi dan praktik. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna dan dapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi adalah salah satu sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Tujuan sistem yang pertama adalah diagram konteks, menyajikan sistem dalam konteks lingkungan. Yang kedua adalah arus data, unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan hubungan dalam sistem para panah. Yang ketiga adalah pesan penjual, pesan yang diterima oleh perusahaan dari data pelanggannya. Yang keempat adalah pesanan pembeli, pesanan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada pemasoknya. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan ada 4. Yang pertama adalah sistem entry pesanan, yang kedua adalah sistem persediaan, yang ketiga adalah sistem penagihan, yang keempat adalah sistem piutang dagang. Yang pertama adalah sistem entry pesanan, adalah memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua adalah sistem persediaan, memelihara catatan persediaan. Yang keempat adalah sistem penagihan, membuat faktur penagihan. Yang kelima adalah sistem piutang dagang. Sistem yang memesan persediaan pengganti ada 3, yaitu sistem pembelian, yang kedua adalah sistem penerimaan, yang ketiga adalah sistem utang dagang. Yang pertama adalah penerbitan pesanan pembeli kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah sistem penerimaan, yaitu menerima persediaan. Yang ketiga adalah sistem utang dagang, melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar yang pertama adalah sistem buku besar. Sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuntungan operasi perusahaan secara gabungan. Yang kedua adalah sistem mempengaruhi buku besar akan membutuhkan catatan-catatan yang merugikan sebagai tindakan dan transaksi dalam buku besar. Yang ketiga adalah sistem pembuatan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi secara laporan lainnya. Sistem informasi organisasi ada beberapa. Yang pertama adalah sistem informasi pesanan, yang kedua adalah sistem informasi sumber daya manusia, yang ketiga adalah sistem informasi manufaktur, yang keempat adalah sistem informasi keuangan, dan yang terakhir yang kelima, sistem informasi eksekutif. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menjelaskan bahwa menjalin hubungan dengan pelanggan jangka panjang merupakan strategi yang sangat bagus. Data warehousing.
Karakteristik data warehousing ada yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua itu data diakumulasi dengan menambah catatan-catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya dilakukan untuk mengambilkan keputusan dan tidak bisa digugat dalam proses operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing adalah bagian utama dari data warehousing yang dimasukkan ke dalam data gabungan, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Skema bintang. Skema bintang adalah kemiripan dengan pola sebuah bintang. Skema bintang ini memungkinkan diperolehnya informasi unit penjualan aktual menurut kode pos atau 1 bulan tertentu. Perbandingan jumlah nominal perjuangan menurut wilayah penjual selama 2 kuartal terakhir. Penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Menyimpan informasi dan OLAP. Menyimpan informasi. Sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat penyimpanan data, mengubah menjadi informasi dan melanjutkan informasi tersebut tersedia sebagai para pengguna. OLAP, peranti lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse yang merupakan singkatan dari Online Analytical Processing. Adalah dua kemungkinan OLAP, yaitu ROLAP dan MOLAP. ROLAP adalah suatu sistem manajemen basis data relasional, sedangkan MOLAP adalah sistem manajemen basis data khusus multimediasional. Data mining. Data mining adalah proses penentukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dengan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan. Sedangkan verifikasi hipotesis adalah hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling berhubungan. Kelemahannya, pendekatan ini proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Sedangkan yang ketiga, penemuan pengetahuan. Data warehousing menganalisis dapat menyimpan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Sekian penjelasan bab 8 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.